bongkar kecurangan aplikasi Sirekap milik KPN. Disinyalir adanya penggunaan data tempering pada aplikasi Sirekap milik KPU tersebut. Lalu, apakah sebenarnya data tempering itu sendiri? Inilah penjelasannya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab kalau memang kita duga ada data tampering ya. Data tampering ini sebuah serangan yang terjadi untuk mengubah data asli sehingga data yang diterima di sistem itu jadi beda. Nah, simulasinya gimana? Misalkan di paslon 010 itu dapat dari OCR itu katakan 50 perolehan suaranya, maka kita bisa lihat di paslon 30 ya, 30 juga dapat 50 nih, dapat dilihat di situ di data asli kan 50 dan 50. Nah, paslon 020 ini dapat data misalkan 40. Nah, ini data aslinya subsetnya udah sama nih, 50, 40, 50. Tapi kenapa perolehan datanya bisa beda? Nah, ini yang mau dibahas. Perolehan data beda itu karena di perolehan data 01 itu nilainya adalah value, ya kan? Jadi langsung diambil dari hasil inputan aplikasi. Begitu juga di perolehan data 03 nilainya juga value. Sementara perolehan data 02 itu nilainya bukan value tetapi masih bentuk rumus. Rumus itu bisa kemudian penambahannya atau inkremennya bisa ditambah dari si algoritma di dalam aplikasinya. Misalkan dia ditambahnya 500, 400, 300 tergantung dari formula yang dipakai untuk menambah suara yang ada. Nah, ini kan aplikasi ini harusnya sudah melewati audit dan memang hasil laporan audit dan kelayakan pakainya harusnya sudah disepakati bersama-sama. Jadi harusnya ada versi beta yang kemudian dari semua partai menyepakati dan melihat bahwa memang aplikasi ini sudah layak pakai. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Pertama, definisi backdoor. Dalam dunia cybersecurity, backdoor itu mengacu pada metode apapun yang bisa dibilang memungkinkan pengguna yang sah ataupun tidak sah untuk menyiasati langkah-langkah keamanan dengan mendapatkan akses dari suatu sistem komputer, atau bisa juga jaringan dan aplikasi ataupun website dan lain-lain. Jadi bisa dibilang menggunakan metode bisa dibilang yang tidak sah mungkin untuk menyiasati langkah-langkah keamanan untuk mendapatkan suatu akses. Bisa dibilang seperti itu adalah metode backdoor gitu. Jadi dari definisi backdoor aja itu kan bisa dilihat bahwa itu adalah pintu belakang gitu, lewat belakang gitulah, lewat dalamnya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah definisi data tampering. Nah, untuk data tampering itu merupakan tindakan yang sengaja untuk memodifikasi. Modifikasi ini atau bisa dibilang dengan menghancurkan atau memanipulasi atau bahkan mengedit data melalui suatu saluran yang tidak sah. Nah, dalam data tampering yang akan saya jelaskan nanti itu adalah kita sengaja memodifikasi suatu ekstensi dari file. Di saat itu tidak bisa diupload di suatu file upload pada website sehingga bisa diupload seperti itu. Baik. Lalu bagaimana cara melakukan data tampering? Caranya adalah ini adalah contoh simpelnya aja ya. Jadi pertama kita cari website yang memiliki fitur upload file, karena yang saya akan presentasikan di sini adalah fitur upload file. Lalu siapkan script backdoor. Kita akan menggunakan script backdoor yang sederhana saja untuk listing ya. Dalam script itu nanti akan bisa listing dari sistem yang sudah kita masukkan file dari backdoor itu. Lalu kemudian coba upload backdoor. Jika gagal, gunakanlah data tampering. Nah, data tampering tadi kan sudah kita jelaskan bahwa dia itu akan mengubah sesuatu atau bisa mengedit sesuatu dari data tersebut. Dalam kasus ini kita akan mengubah ekstensinya. Lalu contoh dari penggunaan data tampering adalah mengganti format file atau ekstensi yang tadi saya bilang. Nah, di saat proses pengiriman datanya atau HTTP request. Pertama adalah untuk upload backdoor without tampering. Di sini adalah kita ingin semisal ya suatu website itu ada file upload tapi dia tidak ada pembatasan extension gitu. Jadi bisa upload tipe file apapun aja. Kita siapkan script biasa nih, script backdoor sederhana ya, dengan metode get.
yang nanti bisa bisa digunakan berapa komen gitu install untuk listing dan lain-lain gitu. Lalu kita upload, browse file, lalu kita akan pilih bla 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 bla. Lalu di saat file upload dari suatu website ini tidak membatasi extension, maka kita upload file .php, ini akan masuk seperti itu, akan masuk dan berhasil. Lalu setelah itu kita akan mengecek. Nah, ini ada backdoor.php cmd sama dengan ls, ini adalah IP lokal ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan listing dari format backdoor yang tadi, dari codingan backdoor yang tadi kan ada dengan metode get. Kita listing di sini, jadi mendapatkan isinya ini apa aja. Ini ada gambar ya sama backdoor PHP itu sendiri dari websitenya. Lalu sekarang kita semisal ada suatu website tapi dia menggunakan pembatasan dari file upload itu sendiri, mungkin dari extensionnya dan lain-lain. Biasanya mereka hanya menyediakan upload image saja. Itu seperti biasa mungkin kita coba upload dulu. Nah, setelah di-upload file.php kita itu tidak akan bisa. Your image was not uploaded, you can only accept JPEG or PNG image. Nah, di sini tuh metode data tampering itu bisa digunakan, teman-teman. Pertama, di sini kita bisa melakukan rename dulu. Nanti akan kita bypass dengan penggantian extensionnya. Kita rename dulu dari backdoor.php tadi menjadi backdoor.jpg. Seperti itu. Pertamanya dirubah dulu. Lalu setelah itu kita menggunakan burp suite. Nah, burp suite ini sering digunakan ya untuk berhubungan dengan data terkait HTTP request. Sekarang di sini kita bisa mengintercept gitu. Kita itu istilahnya di saat ada suatu paket yang mau dikirimkan, sebelum dari A ke B dikirimkan, kita tuh motong di tengah-tengahnya menggunakan burp suite ini seperti itu. Lalu di sini kita atur proxy-nya, proxy lokal 127.0.0.1 dengan port 880. Lalu kita setting di Firefox. Kebetulan browser saya ini adalah Firefox, jadi kita setting proxy-nya juga di hal yang sama, di proxy yang sama, lokalnya dengan port yang sama tentunya. Lalu di sini kita melakukan jangan lupa menghidupkan intercept ini ya, karena seperti yang saya bilang, kalau umpamanya adalah di saat kita ingin mengirimkan data dari A ke B, lalu kita mengintercept di tengah-tengahnya, ibaratkan ada security yang mengecek di tengah-tengahnya. Nah, burp suite itu adalah posisinya di situ dulu. Nah, karena kita ingin mengubah ekstensinya, jadi si security tadi yang mengecek di pertengahan ini tadi mengganti paket yang akan dikirimkan. Jadi requestnya ini ada yang IP yang tadi ya, website yang tadi. Nah, setelah nanti kita refresh websitenya, kita upload lagi filenya, kan tadi error di situ, dia akan masuk nih, ada log di sini, log dengan filenya backdoor.jpg seperti itu. Nah, selanjutnya dari dari file name yang tadi di situ, kita tinggal rename saja dari .jpg ke .php seperti itu. Nah, setelah kita sudah ganti nih extensionnya, kita tinggal klik forward di sini di burp suite-nya. Setelah kita klik forward, maka filenya langsung setelah kita klik forward lalu kita refresh, jangan lupa browsernya, maka filenya akan langsung successful terupdate dengan ekstensi .php, meskipun dari file upload tersebut itu tidak bisa mengupload PHP karena kita menggunakan burp suite tadi untuk intercept seperti itu. Lalu setelah kita listing, ya hampir sama hasilnya. Kita listing, hasilnya adalah ini, ada file di dalam dari website tersebut, dari file upload.